Selamat malam teman-teman. Ini vlog saya yang ketiga tentang Tuban yang terpendam, Tuban yang hilang di wilayah Kabupaten Rembang. Tepatnya di Desa Dresi Kulon, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Jadi posisi geografisnya 10 kilo arah barat dari Kabupaten Rembang, 3 kilo dari perbatasan Rembang Pati, 1 kilo dari jalan raya. Kalau dari garis pantai sekarang ini ada 2 kiloan. Jadi kali ini saya mau mendongeng. Jadi hubungannya sama dongengan, tapi bukan sekedar dongeng, tapi dongeng yang ada isinya. Ya, dulu saya waktu kecil sering begitu kan, kalau kakak-kakak dongeng itu ya dongeng yang ada isinya. Nah, dongeng saya ini ada kaitannya dengan kota Tuban sebagai kota wali yang pertama sebelum Demak gitu. Itu yaitu kisah tentang Kanjeng Sunan Bonang dan Beranda Lokojoyo, juga Joko Tarub gitu. Ini kisah yang sudah melegendakan di masyarakat. Kalau selama ini kan orang ini sedikit intermezzo tentang, kita mengulas sedikit flashback ya, bahwa Sunan Kalijogo itu namanya banyak sekali ya, Raden Mas Sahid dulu waktu masih muda. Kemudian ketika dia memberontak terhadap ayahnya sendiri, tidak setuju dengan kebijakan ayahnya itu, kemudian dia menjadi seorang perampok yang bergelar Berandal Lokajaya gitu. Dan dia punya markas besar di Alas Jatiwangi. Teman-teman tentu bertanya, di mana itu Alas Jatiwangi gitu ya. Alas Jatiwangi itu letaknya di Kabupaten Pati. Sekarang tuh masih ada Jatiwangi yang mengalami penyempitan karena pemekaran wilayah kan, akhirnya jadi ya di mana-mana sekarang ada pemekaran wilayah gitu. Jadi kayak di Papua gitu, nanti ada Papua Barat, ada Papua, ada gitu. Jadi makin menyempit gitu. Jadi Jawa Tengah sekarang nanti ada mungkin Provinsi Solo, nanti ada provinsi mana lagi yang akan semakin maju, Brebes atau bagaimana kabarnya juga akan jadi provinsi gitu ya. Pada masa itu kan pada masa kerajaan Demak itu kan Jimbun ini dikasih alas Glagahwangi ya. Mungkin teman ada yang mungkin belum paham ya, Jimbun siapa. Jimbun adalah Raden Hasan atau Sultan Fatah gitu ya. Jimbun itu dikasih alas Glagahwangi, sedangkan sebelah timurnya itu Alas Jatiwangi. Jadi Alas Jatiwangi ini adalah alas yang menjadi perantara antara Tuban dan Demak. Nah, posisi seperti itu memang sekarang ini tinggal di situ ada ada tempat penumpukan kayu-kayu itu, masih ada sedikit hutannya. Itu dimiliki perhutani, dan di dalamnya itu tempat untuk menyimpan kayu-kayu gitu. Jadi pohon-pohonnya masih hidup, tapi di tengah-tengahnya ada tumpukan kayu-kayu dari perhutani itu masih itu di sekitar Karangboyo itu kan. Ya memang di Karangboyo, dan sebelah Karangboyo kalau terus ke utara itu namanya Jatiwangi gitu. Jadi dulunya itu Alas Jatiwangi. Nah sekarang kita cari tahu, pada saat Beranda Lokojoyo itu merampok di malam hari, kemudian pagi hari di pintu-pintu orang Tuban itu sudah ada makanan pokok, beras ya kan, dan lauk gitu ya, mungkin sedikit uang. Itu dari anak buah Beranda Lokojoyo.
Nah, kalau posisi kembali ke vlog saya yang pertama dan kedua, kalau posisi Tuban itu ada di posisi sekarang terlalu jauh gitu. Bahkan untuk sebuah kuda yang berlari begitu cepat itu susah sekali untuk sampai ke Tuban dalam tempo yang cepat ketika malam hari dia sudah mendapatkan mengumpulkan hasil rampokan, kemudian pagi fajar dia sudah membagi di pintu penduduk. Itu kayaknya kalau Tubannya di wilayah sekarang ini itu hampir tidak mungkin gitu. Nah, karena saya sudah membocorkan bahwa posisi Tuban itu ada di desa saya, maka antara desa saya ke Juwana, jadi posisi Pati tepatnya Juwana itu sangat dekat gitu, cuma 13 kilo. Jadi sangat mudah untuk Bandarokojoyo membagikan hasil rampokannya itu ke orang-orang miskin, itu sangat mudah dengan kereta kuda, cepat sekali gitu sampai. Jadi vlog alasan yang keempat ini meragukan akan posisi Tuban yang sekarang, karena mengingat Bandarokojoyo waktu itu juga ketika dia minggat ya kan, minggat itu enggak jauh gitu. Jadi di Alas Jatiwangi supaya dia bisa merampok kemudian membagikan harta rampokannya kepada rakyat miskin. Itu posisinya sangat dekat kan antara Juwana dan Bang. Nah, kemudian ada fakta kedua ya. Itu jadi ini alasan keenam, alasan keempat ya, alasan keempat. Alasan kelimanya itu ada cerita ya, ketika Jaka Tarub itu mau mencari ayahandanya itu Maulana Maghribi. Itu posisi ayahandanya diceritakan sama ibunya itu, ibu angkatnya itu ada di Tuban gitu. Nah, Joko Tarub waktu melakukan perjalanan dari desa Tarub di Purwodadi Grobogan itu untuk menuju Tuban, itu dia berpapasan dengan Bandarokojoyo di Alas Jatiwangi, dan Joko Tarub dirampok gitu. Tapi karena Joko Tarub sendiri juga bukan orang sembarangan, dia juga orang yang linue. Terjadi pertempuran yang sangat hebat yang tidak ada yang menang di antara keduanya, itu antara Joko Tarub dan Bandarokojoyo. Pada akhirnya namanya pertempuran kan juga masing-masing akhirnya tahu bahwa ini orang baik gitu, ketahuan ya. Jadi Joko Tarub kan hanya bertahan, dan Lokojoyo pun juga tahu bahwa ini orang enggak berniat itu benar-benar bertarung gitu loh. Jadi sebenarnya kamu tuh siapa kan gitu. Saya itu Joko Tarub, saya mencari ayahanda saya di Tuban. Nah, di sini kita lagi-lagi kita itu merenung, kok bisa gitu. Kalau memang Tuban ada di posisi sekarang, Joko Tarub tidak harus melewati Kudus Pati, kemudian ke Juwana bertarung dengan Bandarokojoyo ya, Sunan Kalijaga ini sebelum ketemu Sunan Bonang. Kemudian dia ke Tuban. Lah kalau Tubannya posisi sekarang, dia itu otomatis dia dari desa Tarub Purwodadi itu akan lurus ke Blora, kemudian ke Cepu, Bojonegoro, Tuban. Lebih dekat gitu kan, lebih dekat gitu. Jadi kalau dia justru diceritakan sejarah legendanya itu dia bertarung dengan Bandarokojoyo di Alas Jatiwangi, berarti posisi Tubannya jelas bukan di Jawa Timur gitu. Jadi itu dari sisi Bandarokojoyo ya kan. Kita apa ya, banyaklah nanti kita ungkapkan dari sisi-sisi yang lain, termasuk ketika Sunan Bonang itu jalan-jalan ya kan, itu kan ke Demak gitu. Dia dari Bonang, yang kita yakini Bonang lah ya, Lasem. Kemudian dia jalan-jalan kan melewati itu tadi, dia melewati Alas Jatiwangi, dan kemudian rencana melewati Alas Glagahwangi dan terus ke Demak kan gitu. Jadi lah posisinya kan waktu itu kan terus ketemu Bandarokojoyo di Alas Jatiwangi itu ya kan, sama posisinya ketika dengan Joko Tarub gitu. Nah,
Kemudian beliau akhirnya bertaubat, akhirnya membuat dia itu berproses menjadi Sunan Kalijaga. Dan jadi beliau itu masih muda. Kalau ada omongan bahwa beliau sempat ketemu Bre Kertabumi, Brawijaya V, kemudian mengislamkannya dan sebagainya dengan kelima saja, itu cuman ya maaf ya maaf, nggak masuk akal, karena memang Raden Mas Said ini kan anaknya Patevira. Kalau apa namanya itu orang Portugis itu, Tom Pires mengatakan Patevira waktu dia kesini. Jadi kalau kita mengatakannya mengenalnya dengan tembung Wila Tekta. Jadi kalau Tom Pires Patevira. Nah, pada waktu itu yang berkuasa di Majapahit itu sudah pada Udra, jadi Pangeran Udara, Patih Udara gitu. Jadi Girindrawardana kedua. Jadi dari Bre Kertabumi ini, Brawijaya V, kemudian ada pemberontakan dari Daha, kemudian Bre Kertabumi ini sebagai ayahanda Raden Patah ini melarikan diri ke Gunung Lawu. Jadi Sunan Lawu lah ibaratnya kalau itu. Nah, sementara Gusti Raden Ayu Pambayon sendiri sama Patih Kicak terus meneruskan membawa surat dari Brawijaya V ini ke Demak untuk menyerahkan kekuasaan darurat kepada Demak, karena posisinya Majapahit sedang direbut oleh Patih Wohan apa, nanti kita cek lagi itu kemudian ini menjadi gelarnya itu Brawijaya ke-6 gitu. Nah, kemudian dia direbut lagi oleh Patih Udara itu, menjadi Brawijaya 7 itu. Nah, posisi perangnya Demak dengan Majapahit itu sudah posisi Brawijaya 6. Jadi kalau ada omongan wah Raden Patah itu orang tidak tahu budi, dikasih susu malah balasnya itu toba, ayahnya sendiri diserang. Wah, ini orang memutarbalikkan fakta hoax kalau istilah sekarang itu. Jadi untuk mendiskreditkan orang Islam saja gitu. Padahal sebetulnya enggak. Raden Patah sendiri habis menyerang Majapahit pun malah Bre Kertabumi pun malah didudukkan kembali ke tahta gitu. Itu. Jadi waktu itu yang menyerang adalah Pangeran Ngudung, dipimpin oleh Pangeran Ngudung, Sunan Ngudung ya, Sunan Ngudung lah. Posisi setelah itu Bre Kertabumi tidak mau menduduki tahta lagi, berhubung sudah tua, dan menyerahkan ke Demak gitu. Nah, kemudian Raden Udara menduduki lagi Majapahit, diutuslah Sunan Kudus, perang lagi gitu. Itulah ceritanya, kan ada makam Sunan Ngudung juga di Trowulan. Itu sejarahnya kan memang jasa beliau juga gitu loh. Jadi sejarah yang, tolonglah sejarah itu jangan karena kepentingan tertentu diputarbalikkan gitu kan. Karena kalau sudah dipandang dengan cermat, maksudnya dianalisa, loh wong masanya jauh kok gitu. Jadi termasuk Sunan Kalijogo ini kan masanya jauh dengan Bre Kertabumi gitu loh, dengan Brawijaya V jauh, karena Raden Mas Said ini sendiri adalah putra Wilatekta gitu. Jadi tahunnya 1511 Wilatekta ke situ. Nah, sedangkan Majapahit runtuh itu sirna ilang kertaning bumi 1400-an. Kalau di Saka kemudian di Masehi kan 1400 58-an lah gitu. Jadi berdirinya Majapahit gitu. Nah, gitu. 1478 itu berdirinya Demak, runtuhnya Majapahit gitu. Dan Demak baru saja berdiri, jadi nggak bisa meruntuhkan Majapahit gitu. Majapahit runtuh oleh pemberontakan dari Daha gitu, dari seorang patih gitu loh. Nanti kita cek lagi namanya lah, intinya gitu, karena poinnya nggak di situ ya saya gitu. Poinnya adalah jadi
Tuban ini karena wilayahnya di desa saya, maka Beranda Lokojoyo itu dengan mudah sekali untuk mengantarkan hasil rampasan apa namanya, perampokan dia untuk dibagikan ke fakir miskin. Itu sangat dekat, cuma 13 kilo. Dan juga Joko Tarub sendiri bertarung di situ otomatis kan, karena Tubannya di tempat saya. Kalau Tubannya di Jawa Timur, Joko Tarub tidak akan pernah bertemu Lokojaya dan bertempur dengan dia, gitu ya. Insya Allah singkat, nanti saya tambah fakta-fakta baru tentang penguatan bahwa Tuban yang di tempat sekarang ini adalah Tuban yang sudah Tuban yang baru, perpindahan dari Tuban yang lama di desa saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton.